بسم الله الرحمن الرحيم wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati al-amidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di salah satu rumah Allah yang kita berharap kepada Allah semoga semua amal ibadah kita diterima olehnya, baik yang telah lalu maupun yang sekarang dan maupun yang akan datang. Dan apabila tercampur dengan riya atau sum'ah, semoga Allah ampuni sehingga termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, langsung saja karena waktu kita terbatas ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita merubah pembahasan dari yang fikih muamalah menuju ke fikih waris, karena kami melihat ada beberapa, tidak satu dua ya, banyak pertanyaan mengenai warisan yang ini sifatnya sering terjadi gitu ya, sering terjadi. Dan satu sisi kami melihat ini menunjukkan alhamdulillah semangat dari kaum muslimin untuk menerapkan syariat Allah dalam masalah warisan ini cukup besar gitu ya. Karena ini berarti menunjukkan mereka takut kepada Allah, khawatir mengambil yang bukan haknya, dan khawatir terkena balasan dari Allah gitu ya. Karena kalau mengambil harta orang lain, harta saudaranya, harta ahli waris yang lain tanpa dasari yang hak, maka Allah akan berikan balasan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian para jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, yang kita bahas adalah kitab dari, nggak kedengeran ya? Ada nggak kedengeran katanya? Pakai ini mic bukan? Oh sih, produk lagi. Ya, baik. Maaf ya bila terlalu keras. Jadi para jamaah sekalian, yang kita bahas adalah kitab Tashilul Faraid, yang kalau secara bahasa diartikan mempermudah ilmu faraid. Tashil itu taisir ya, artinya mempermudah ya, mempermudah ilmu faraid. Dan ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Wuhaibi At-Tamimi ya, Al-Wuhaibi At-Tamimi. Beliau lahir di Unaiza ya, Unaiza di Saudi. Beliau wafat pada tanggal 11 Januari 2001 ya. Jadi ini sangat terkenal ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Wuhaibi At-Tamimi. Nah, para jamaah sekalian, ilmu faraid ini sebagian menganggapnya sederhana, namun faktanya tidak seperti itu ya para jamaah. Kami ingat ketika masih mahasiswa syariah, itu ada kawan, ya berarti hitungannya sudah ustadz mungkin ya, itu nggak lulus dan gagal gara-gara materi faraid ini ya, ilmu tentang pembagian
warisan. Jadi harus hati-hati ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tapi juga kita tidak menjadikan diri kita takut gitu ya. Karena kami pernah mendengar bahwasanya ilmu faraid adalah termasuk ilmu yang pertama kali akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Maka kita harus berusaha menjaganya semaksimal mungkin gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, azallahu yakum, ilmu waris ini atau syariat warisan itu menghapus kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Di antara contohnya adalah orang Arab jahiliyah itu tidak memberikan warisan kepada anak-anak dan para wanita. Ya. Nah, ini termasuk latar belakang pensyariatan ilmu waris, karena Allah itu ingin adil, ya, ingin memberikan keadilan kepada semua. Di zaman sekarang itu ada orang yang terlalu berlebihan, dan kalau zaman Arab jahiliyah mereka mengurangi sangat ekstrim. Yang sangat berlebihan misalnya wanita itu diberi hak yang sama dengan laki-laki secara langsung. Meskipun kita tahu ya, bukan berarti wanita nggak boleh mendapatkan sama dengan laki-laki. Boleh dengan catatan tertentu, tapi hukum asalnya misalnya separuh. Kalau di Arab jahiliyah dulu nggak dapat apa-apa malahan. Bahkan istri dari ayah itu bisa diwariskan. Sampai seperti itu ya. Saking ini menjadi zaman kegelapan gitu ya. Nah, intinya para jamaah sekalian, Allah itu dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya menurunkan syariat warisan ini, pembagian warisan ini, tujuannya untuk menjaga kestabilan dalam keluarga, menjaga keutuhan keluarga, dan menjaga keadilan tentunya. Nah, langsung saja para jamaah sekalian, ilmu syariat, ilmu waris ini pengertiannya adalah ilmu tentang pembagian warisan. Dan ilmu tentang pembagian warisan dalam rangka menghitungnya dan dalam rangka pemahaman fikihnya. Ya, jadi kalau kami ulang lagi, ilmu faraid ini atau ilmu waris ini adalah ilmu tentang pembagian warisan dalam rangka untuk menghitungnya dan dalam rangka pemahaman fikihnya. Ini kami terjemahkan ya dari bahasa Arab ini. Objek dari ilmu faraid adalah peninggalan-peninggalan mayit. Peninggalan-peninggalan mayit, baik itu harta atau hak-hak atau kekhususan. Kemudian hukum pelajarinya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Jadi tidak semua orang wajib untuk mempelajari. Ya, fardu kifayah. Kalau ada sebagian kaum muslimin mempelajarinya, ya, kalau ada sebagian kaum muslim mempelajarinya dan itu mencukupi masyarakat, maka gugurlah kewajiban mempelajari ini dari semuanya. Jadi fardu kifayah itu para jamaah maksudnya adalah kalau ada sebagian kaum muslimin
yang mempelajarinya dan itu mencukupi semua masyarakat kaum muslimin, maka gugur kewajiban dari yang lain. Ya. Para jamaah sekalian azza wa yakum, ada 5 urutan, ya, 5 urutan dalam masalah pembagian warisan. Ya. 5 urutan dalam masalah pembagian warisan yang ini perlu untuk diurutkan, ya, pelaksanaannya. Jadi ini perlu diurutkan pelaksanaannya. Yang pertama adalah biaya pengurusan jenazah. Biaya pengurusan jenazah. Ini yang pertama kali. Biaya pengurusan jenazah. Jadi jangan sampai mayit baru meninggal, ya, seseorang baru meninggal, langsung ahli warisnya sudah hitung-hitungan. Ya, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Belum apa udah gitu. Ya. Belum dimandikan, belum, udah langsung kumpul. Ya, kamu udah berapa nih kita nih masing-masing nih? Kamu hotel A, kamu hotel B. Gitu. Ya. Itu nggak bisa. Harus apa? Harta jenazah itu untuk apa? Biaya pengurusan jenazah. Ya, di sini saya menyebutkan air, bahkan air itu dihitung. Kalau air untuk memandikan itu bayar, itu dari harta jenazah, gitu ya. Kafannya juga, ya. Minyak wanginya juga, ya. Biaya atau sewa orang yang memandikan, ya, sewa orang yang memandikan itu juga dari harta mayit. Ya. Kemudian untuk membayar orang yang menggali kuburan, itu juga dari harta si mayit. Jadi jangan dibagi dulu harta itu, ya, diurusi yang seperti itu, ya. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, biaya pengurusan jenazah ini seperti makan dan minum dan pakaian serta tempat tinggal bagi orang yang bangkrut. Jadi dalam fikih itu para jamaah sekalian, dalam fikih orang yang bangkrut itu kan orang yang pailit itu dia hartanya sudah disegel oleh pemerintah, oleh pengadilan, kan? Tidak boleh dibelanjakan, tidak boleh diperjualbelikan. Karena apa? Untuk membayar para orang-orang yang sudah memberikan hutang kepada orang yang pailit itu. Ya. Jadi di boykot, ya para jamaah sekalian. Jadi harta-harta itu nggak boleh digunakan yang ada. Kenapa? Karena dia punya utang banyak yang dia harus bayar. Tapi masih, kalau untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, ya nggak diboykot, karena itu apa? Kebutuhan dasar. Maka sama juga seperti ini. Katakan mayit ini punya utang banyak, ya. Kemudian ada biaya untuk ambulan, ada biaya untuk penguburan. Kemudian orang yang memberi hutang, kasih saya duit, ya. Bayar dong, orang udah meninggal. Tapi ini belum diurus, ya itu urusan belakangan lah. Nggak bisa. Ya para jamaah sekalian. Itu harus diutamakan. Tapi jangan juga utangnya banyak, tapi dikuburkan di San Diego Hills misalnya. Itu yang kuburan mahal itu. Yang miliaran. Ya. Itu nggak tepat. Maksudnya sederhana aja gitu, ya. Ya selayaknya saja gitu. Ya. Jadi ini yang pertama, urutan pertama, ya, para jamaah sekalian, yaitu biaya pengurusan jenazah dari harta si mayit. Makanya kan kalau ada yang nyumbang, maka sebagian di sini mengatakan mending dari hartanya dulu. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka baru ada yang nyumbang, silahkan itu. Nah, cuma kan
kadang-kadang di masyarakat misalnya ada iuran kematian. Ya. Nah, iuran kematian ini sebenarnya sih ya boleh-boleh saja gitu. Ya. Tapi kalau misalnya untuk pengurusan jenazah masih mayit punya harta, ya didahulukan dari hartanya dulu gitu. Nanti uang apa namanya yang dari uang kematian itu mungkin dikasih dalam bentuk cash saja gitu ya untuk ahli waris gitu ya. Nah, yang kedua, para jamaah sekalian, urutan kedua adalah hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Hak-hak yang berkaitan dengan harta waris. Ya. Seperti ya. Seperti jaminan utang. Jaminan utang. Jaminan utang. Ini kalau sudah beres nih masalah pengurusan jenazah, maka dilihat nih ada nggak hartanya itu yang dijaminkan untuk utang, digadaikan untuk utang. Maka ini harus disalurkan terlebih dahulu. Ya, salurkan terlebih dahulu. Misalnya apa nih? Misalnya maaf, motor kredit. Dan belum dikasihkan BPKB kalau belum lunas. Karena motor itu yang dijadikan sebagai jaminan juga. Ya. Orangnya wafat. Maka motor ini tentu segera diberikan kepada orang yang apa? Memberikan utang gitu. Kalau masih ada utang yang belum lunas, karena dia sudah jaminan gitu. Kalau misalnya cicilannya sudah separuh, misalnya para jamaah sekalian, 20 juta misalnya ya, sudah dibayar 10 juta cicilannya. Motor diambil oleh pembiayaan, finance. Nanti dijual tuh motor tuh. Ya. Kalau sudah diambil 10 juta, katakan terjual dia itu 15 juta, 10 juta diambil oleh finance atau pembiayaan, 5 juta dikembalikan kepada ahli waris. Jadi tidak boleh motor langsung oh ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya bapak, punya ibu, nggak bisa. Karena apa? Karena ini sudah terikat dengan jaminan. Dia dijadikan sebagai jaminan. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu yang urutan yang ketiga yang harus diurus adalah hutang-hutang secara umum. Hutang-hutang secara umum. Ya. Hutang secara umum yang tidak berkaitan langsung dengan harta waris, yang tidak berkaitan langsung dengan harta waris. Ya. Jadi ternyata nggak langsung bagi-bagi ya. Gitu. Sebagian ahli waris senang kalau buyutnya meninggal, ya buyut, ada kakek, ada buyut, senang nih, buyutnya punya banyak tanah, ternyata utangnya banyak, gitu ya, utangnya banyak, ya. Bisa jadi habis untuk bayar utang, baik utang yang ada jaminannya atau utang yang tanpa jaminan. Bahkan di sini yang nomor 3 ini zakat. Zakat itu apa? Didahulukan sebelum pembagian warisan. Kalau misalnya sudah bertahun-tahun mayit ini nggak bayar zakat, maka dia apa? Dihitung lagi tuh. Dihitung lagi. Dan dikeluarkan zakatnya sebelum bagian warisan. Ya. Maka karena apa? Zakat itu termasuk utang, ya. Utang kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ mengandung hak fakir miskin yang apa? Yang belum ditunaikan tentunya. Ya. Kemudian yang keempat adalah wasiat harta. Wasiat harta. Wasiat harta ini ada urutan keempat. Wasiat harta itu maksudnya gimana, Muhsin? Maksudnya adalah sebelum jenazah itu mayit itu sebelum seseorang itu meninggal, misalnya dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, sepertiga harta saya untuk anak angkat. Sepertiga harta saya untuk anak angkat. Ya. Nah, ini berarti apa? Ini wasiat yang perlu dilaksanakan kalau masih ada uangnya setelah bayar utang-utang tadi itu. Ya. Jadi wasiat ini didahulukan sebelum bagi waris kepada ahli waris. Masya Allah. Ya. Maka harus hati-hati. Tapi Muhsin, kalau ada orang ngaku-ngaku gimana? Bapak kamu dulu pernah ngomong ke saya berdua waktu jalan-jalan ya ke Empang, jalan kaki ke Empang, nanti kalau saya mati kamu dapat harta saya 100 juta misalnya. Nah itu gimana tuh kalau ada orang ngaku-ngaku seperti itu? Maka tentu tidak bisa kita terima langsung kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ya, dari saksi tidak ada bukti. Karena apa? Ya, kalau dalam suatu riwayat, seandainya setiap orang itu diterima pengakuannya, ngaku-ngakunya, ya, maka bisa jadi orang akan mengambil hak orang lain gitu. Gitu kan? Jadi tentu tidak bisa diterima secara langsung ya. Kan biasanya kan ada tuh kan setelah mau menyolati jenazah, siapa yang punya keterkaitan utang dan yang lainnya kepada mayit, silakan menghubungi keluarga misalnya. Maka ya sebenarnya ahli waris berhak untuk menolak gitu kalau memang agak janggal gitu. Agak janggal ya. Kalau misalnya dia punya bukti, punya tulisan secara kertas atau gimana, ya nggak apa-apa terima gitu ya. Yang nggak harus ada materainya, nggak harus dinotaris sebenarnya. Yang kira-kira dia itu menunjukkan memang kemungkinan besar si mayit punya utang gitu. Tapi kalau nggak cuma ngaku saja, nggak ada penguatnya sama sekali, kemudian si orang yang datang juga meragukan itu. Nah ini bisa tidak diterima. Kalau dia nggak terima, Muhsin gimana? Ya silakan diurus ke pengadilan. Tambah ribet lagi tuh. Tambah ribet lagi tentunya. Nah, kemudian yang kelima baru pembagian warisan, ya. Baru pembagian warisan yang kelima kepada siapa? Kepada ahli waris. Baru pembagian warisan kepada ahli waris. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, tadi nomor 4 tadi itu kan wasiat ya. Wasiat harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Ya, wasiat harta itu tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Misalnya seseorang berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, separuh dari harta saya ini untuk anak angkat saya yang selama ini baik, yang selama ini merawat saya. Gitu. Anak kandungnya nggak dikasih, kenapa? Durhaka semua. Anak angkat yang berbakti. Nah ini tidak bisa. Anak kandung tidak bisa disingkirkan seperti itu saja. Sejahat-jahatnya anak kandung atau sejahat-jahatnya bapak, katakan ya, itu tetap tidak bisa diputus tali kekeluargaannya,
pada rahimnya. Ya. Kecuali kalau si anak itu membunuh bapaknya, membunuh mayit tersebut, maka dia tidak boleh mendapatkan warisan. Atau bapak membunuh anaknya demi warisan, ketahuan belakangan misalnya. Ketahuan belakangan misalnya. Ya. Maka apa? Tidak bisa. Atau misalnya, maaf, beda agama. Nggak bisa. Anak, maaf, murtad misalnya. Ya. Udah nggak bisa warisan. 1 rupiah pun nggak dapat. Atau bapak atau ibu murtad. Bapak dari ibunya mayit itu murtad. Nggak bisa dapat warisan. Atau memang bukan murtad. Dari awalnya memang anaknya yang mu'alaf, bapak ibunya nggak mu'alaf gitu. Ya nggak bisa saling mewarisi. Anak yang muslim nggak bisa mewarisi dari bapak ibunya yang non muslim, bapak ibunya juga tidak bisa mewarisi dari anaknya yang muslim. Ya, maka di sini perlu perhatian dengan sesama ya para jamaah sekalian. Ada poin berikutnya yang keempat itu, tidak boleh berwasiat harta kepada ahli waris. Yang keempat tadi ya. Misalnya nanti kalau saya wafat, rumah itu tuh yang di Empang itu buat anak laki-laki saya yang pertama. Nah, ya kan? Anak laki-laki itu udah berhak dapat warisan nantinya gitu ya. Ya, nggak usah apa? Nggak usah wasiat. Kalau hadiah boleh. Hadiah itu bedanya apa muhsin hadiah? Kalau hadiah itu saat hidup. Pelaksanaannya saat hidup. Bukan menunggu mati. Ya. Kalau hadiah berarti apa? Yang di Empang rumah itu buat anak laki-laki yang pertama. Rumah di Cikaret buat anak perempuan yang kedua. Ya. Rumah di Ciapus buat, nah nggak apa-apa. Tapi masih hidup. Ya. Masih hidup. Kalau menunggu, nanti kalau saya mati, ini untuk ini, harta ini untuk anak yang pertama, harta ini untuk anak yang kedua, dan seterusnya, itu nggak bisa. Karena mereka apa? Sudah dapat haknya. Ya, sudah dapat haknya. Kecuali ke cucu. Cucu itu kalau bapaknya masih ada, itu nggak dapat dia. Ya. Misalnya saya punya anak laki-laki, ya, namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ahmad. Saya wasiatkan nih ya, motor ini untuk Ahmad nih, cucu saya. Ya nggak apa-apa, karena dia emang nggak dapat secara warisan, dia nggak dapat ketika bapaknya masih ada. Muhammad masih ada, itu Ahmad nggak dapat. Dan ini jadi masalah nih, para jamaah sekalian. Maaf saja, kadang-kadang misalnya kan saya punya anak nih namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Ahmad, berarti Ahmad itu cucu saya. Ya. Muhammad punya saudara namanya misalnya Farhan misalnya. Ya. Farhan. Nah, si Muhammad wafat sebelum saya wafat. Muhammad wafat sebelum saya wafat. Kemudian si cucu menuntut haknya. Ketika saya wafat, mana warisan dari muhsin? Ya. Padahal Muhammad meninggal dulu sebelum saya. Si Farhan masih hidup. Kalau Farhan masih hidup, Ahmad ini nggak dapat. Nah gitu. Tapi kalau dikasih ya silakan. Gitu. Tapi kalau secara hitung-hitungan tidak. Adanya. Hah? Pertanyaan atau gimana? Ya pertanyaan atau gimana? Pendek nanti nggak apa?
Panjangin. Takutnya ada yang mau pulang. Bukan pulang. Gimana jawab nanti atau sekarang nih, Ami? Hah? Pada dan gimana? Sebentar ya. Sebentar. Di posnya nih. Ya, sebentar ya, Ami ya. Jadi kembali ke pembahasan kita. Baru yang kelima itu warisan ya para jamaah sekalian. Nah, pertanyaannya di sini para jamaah sekalian, ya, 5 hal ini sifatnya berurutan nggak? Ya berurutan. Ya, memang ada sedikit perbedaan pendapat para ulama, tapi secara umum berurutan ya. Jadi urutan yang pertama tadi adalah biaya pengurusan jenazah, yang kedua adalah hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta jenazah, ya. Yang ketiga adalah hutang, ya, secara umum, ya, yang tidak ada kaitan langsung dengan harta jenazah. Yang keempat adalah wasiat, ya. Yang kelima adalah baru pembagian warisan, ya. Kemudian para jamaah sekalian perlu difahami dengan seksama bahwasanya memang terkadang nih ya, teknis penghitungan itu memang butuh informasi lengkap. Makanya kalau bertanya via telepon, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang itu nggak lengkap informasinya. Kadang-kadang, ya, nggak lengkap informasinya. Kenapa? Ya karena mungkin dia tidak tahu siapa saja yang berhak, kemudian berapa nilainya. Dia ngomong, harta saya ini dari si Fulan ini, hak saya berapa gitu. Fulan ini punya anak 5 misalnya, ya, punya anak 5. Kemudian saya istrinya, gitu ya. Nah kemudian dia nggak menyebutkan ternyata Fulan ini punya istri lain yang dinikahi siri. Menurut dia, kalau nikahnya itu nggak resmi, nggak dapet gitu misalnya. Padahal nikah siri kalau betul-betul juga sah, ada rukun dan syarat yang terpenuhi, meskipun tidak tercatat di pencatatan sipil, itu tetap dihitung apa? Tetap dihitung warisan. Ahli waris. Kalau dia punya anak juga sama. Nah ini kan jadi masalah nih. Makanya sebagian ahli ilmu itu tidak mau menjawab masalah faraid nih. Masalah faraid sama masalah talak. Kenapa? Karena butuh pengadilan gitu. Ya meskipun nggak semuanya begitu. Ada ahli ilmu yang lain yang menjawab begitu. Karena khawatir salah. Kalau pengadilan kan ditanya semua tuh. Ya, ini adzan ya. Baik, adzan dulu ya. Gimana tadi? Perempuan? Jadi ada saudara perempuan. Saudara perempuan. Saya misalnya anak nih. Ada lagi ada perempuan. Ada lagi ada perempuan. Misalnya tadi Muhammad, Farhan, sama Fatimah misalnya. Saya punya 3 anak, Muhammad, sama Farhan, yang ketiga Fatimah misalnya. Kalau yang meninggal Muhammad, ya ada Farhan sama Fatimah, tinggal dibagi 3 aja. Kalau memang hanya 2 saja, misal Muhammad meninggal duluan sebelum saya, maka Farhan dan Fatimah ini yang berhak. Kalau bapak ibu saya sudah nggak ada, saya nggak punya istri misalnya, maka hartanya tinggal dibagi 3 bagian, 2 bagian untuk Farhan, 1 bagian untuk Fatimah. Gitu. Ya. Apa benar kalau tidak punya anak, keponakan yang dapat hanya yang dari saudara laki? Keponakan yang dapat Hanya dari saudara, walaupun yang urus segala sesuatunya
keponakan dari keluarga yang perempuan. Iya. Ada nggak ponakan dari saudara laki-laki? Nggak ada. 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 Ah. Keponakan yang saudara perempuan juga ada. Oke. Makanya saya sarankan sih sebenarnya gini. Kalau ada orang ngurus orang tua yang sakit atau orang muda yang sakit, maka apa? Dijelaskan akadnya ini apa? Utang atau apa? Saya ngurus pakai biaya saya, tapi nanti diganti ya. Nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya, bukan berarti hitung-hitungan ya. Karena memang kalau secara hukum tadi, tapi Muhsin yang ngurus itu keponakan dari saudara perempuan, saudari keponakan. Saya yang mau tinggal. Ya, tapi dia hanya tenaga saja berarti, keponakan tenaga saja. Ya, maka di sini sebenarnya betul bahwasanya yang mendapatkan hak adalah dari saudara laki-laki, karena perempuan itu terputus. Ini kalau orang Arab tuh gitu tuh, modelnya nasab itu dari laki-laki, sehingga perempuan tidak dapat. Tapi idealnya sih ya, bagusnya ya ahli waris memberi, gitu ya. Ya, memberi kebijakan yang tahulah ya, ini sudah bertahun-tahun ngurus, ya secara hak yang tertulis laki-laki. Cuma kalau misalnya katakan, tapi mungkin mereka ini durhaka katakan. Iya, durhaka katakan. Anak saja misalnya durhaka kan, anak katakan. Gak usah jauh-jauh, anak itu kan yang ngurusi orang tua, nggak semua anak tuh. Kadang ada anak yang kerja aja, tapi ada yang nemeni orang tua nih. Ya, kalau saran saya sih, anak yang ngurusi orang tua ngomong nih ke saudara, nih saya ini ngurus loh ya, nanti saya dapat bagian lebih nggak? Dalam artian hitung-hitungan loh ya. Sah-sah aja sebenarnya. Paham kamu saya, Arjamah? Karena saya harusnya bekerja, saya misalnya, ya boleh-boleh saja. Nanti dari warisan itu apa? Dihitungkan, misalnya kan seperti babysitter misalnya, atau orang tua yang dijaga, maaf ya, suster misalnya, itu kan bayar tuh kan. Nah, sebenarnya dia nggak tega, cuma gara-gara si laki-laki semuanya nggak peduli, dia bikin aturan seperti itu. Ya boleh-boleh saja. Kalau anak-anak sebenarnya bukan niat dia sebenarnya, tapi emang gara-gara apa? Betul-betul mereka nggak ada kepedulian sama sekali. Ya sah-sah saja gitu. Nanti saya ya misalnya sebagian. Tapi kalau misalnya dia nggak minta, ya alhamdulillah gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya kan ini termasuk birrul walidain ya. Ini lebih kepada keimanan sih sebenarnya. Karena pahala itu kan nggak kelihatan, jadi orang tuh malas sebenarnya. Padahal perempuan yang birrul walidain itu kan dia dapat pahala lebih baik dibanding saudara-saudaranya gitu ya. Cuma gara-gara ya nggak kelihatan pahalanya, maka yang lain nggak peduli gitu. Nah, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya itu hukum asalnya adalah, kalau sekarang siapa sih yang berhak itu untuk merawat, harusnya itu rata gitu ya. Bagus itu rata gitu ya. Bagusnya itu merata gitu ya. Misalnya katakan orang tua di rumah sendiri, maka anak yang pertama hari apa, yang kedua hari apa, yang ketiga hari apa gitu ya. Bagusnya begitu sebenarnya. Tapi kalau ada satu pihak saja yang terus-menerus sehingga dia tidak sempat untuk bekerja mencari nafkah, misalnya untuk keluarganya dan yang lain, maka kami pikir boleh-boleh saja dia meminta apa? Bantuan dana dari saudara-saudaranya yang tidak datang untuk merawat orang tuanya. Karena dia apa? Waktunya habis untuk itu. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang, tapi Muhsin, sekarang nggak ada semua keluarga, meninggal semua. Yang jalur laki-laki meninggal semua. Yang ada keponakan dari saudari, tapi hanya dia sendiri ahli waris, ya dia dapat. Dengan catatan semua ahli waris yang jalur laki-laki meninggal, maka baru yang perempuan itu bisa dapat. Nabil Arham namanya, bisa dapat. Dengan catatan apa? Semua ahli waris jalur laki-laki itu nggak ada semua.
Nah, ini bisa. Tapi kalau masih ada, ya belum bisa, gitu ya. Apa? Bisa, bisa. Kalau emang nggak ada baitul mal, sebenarnya kan kalau seorang muslim itu tidak ada pewarisnya, itu dikembalikan kepada baitul mal. Tapi kan di Indonesia nggak ada baitul mal. Maka apa? Ya, seperti tadi itu dari saudari, anak saudari, ya keponakan dari saudari, dari saudari ya, itu bisa dapat semuanya, bisa dapat semuanya. Ya. Berkaitan dengan orang tua ini di akhir-akhir dia sakit, dia punyalah harta gitu ya. Nah ini harus sebaiknya dipakai buat bayar kehidupan dia, misalnya rumah sakit kan biaya bukan sedikit. Apa emang enggak seperti gitu, artinya dari si anak-anak aja biayanya ini. Jadi kaitannya maksudnya sama tadi kalau seumpama kalau dia meninggal kan si harta ini sebelum dibagi-bagi kan buat menyelesaikan kebutuhan dulu si mayit tadi. Nah ini sebaiknya kalau lagi di akhir-akhir kehidupan orang tua di sakit-sakit ini, nah harta seorang tua yang ada ini sebaiknya apa emang diarahkan buat pembiayaan seorang tua bagaimana? Ya, jadi kalau memang sebenarnya kalau seseorang begini, kami ingatkan ya, seandainya nih, kami ulang lagi, seandainya kan anak yatim nih, anak yatim itu punya banyak warisan, maka orang ibunya tidak wajib untuk menafkahi, pamannya tidak wajib menafkahi, kakaknya tidak wajib menafkahi. Jadi ini hukum asal dalam Islam ya, kalau orang itu ada, maka dia tidak dinafkahi. Punya uang, meskipun masih kecil nih, 5 tahun, uangnya banyak dari warisan, maka dia ambil dari hartanya. Ya. Ibunya nggak wajib menafkahi, harus dia nggak wajib. Ini hukum asalnya, gitu ya. Ayah pun sama, kalau dia kaya raya, ya dia tidak wajib dinafkahi. Masa anak harus setor sekian setiap bulan, padahal dia kaya raya. Ya. Sebaliknya, kalau anaknya dewasa, sudah menikah nih, pada zaman sekarang sudah menikah usia 30 tahun, tapi nggak jelas kerjaannya nih. Bapaknya kaya raya tapi si anak miskin. Sebagian ulama mengatakan tetap wajib si ayah untuk menafkahi anaknya, karena dia apa? Tidak mampu, miskin itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan ini. Jadi sekarang dilihat orang tua ini dia hartanya banyak nggak? Kalau hartanya banyak, ya anak tidak wajib untuk membiayai apa? Biaya kesehatan itu. Tapi kalau anak support, nah ini termasuk pahala yang besar. Karena ke orang tua gitu ya. Tapi kalau tinggal rumah saja gimana Muhsin? Ya dilihat rumah itu. Kalau rumahnya itu rumah mewah di Menteng sana, cuma tinggal rumah saja nih, ya dijual untuk biaya kesehatan, beli rumah yang sederhana. Itu. Ya. Tapi kalau misalnya anak jangan deh tega amat rumah satu-satunya di Menteng dijual, kita urunan aja, ya bagus, kan gitu. Ya, diikutkan BPJS nggak apa-apa juga, kan gitu. Ya. Jadi ini pembahasan masalah nafkah sebenarnya. Kesehatan kan termasuk nafkah. Ya. Haji termasuk nafkah nggak? Menghajikan istri. Menghajikan istri termasuk nafkah nggak? Enggak sebenarnya. Menghajikan istri bukan termasuk nafkah. Tapi kalau suami menghajikan istri, alhamdulillah. Contoh ini contoh ya. Tapi kalau kesehatan, sebagian ulama mengatakan tidak wajib, sebagian wajib. Ini masalah nafkah ini panjang lah, nafkah ini. Nafkah ke orang tua, nafkah ke anak, nafkah ke istri. Ya, itu ada pembahasan khusus. Ya. Amin.
Terus anak ini kan punya istri lah. Terus si kakek ini menghadiahkan, dan sehat kata yang menghadiahkan anak dan kebun ke cucu laki-laki. Karena kebetulan dari 5 anak ini, dari 1 anak yang lain ini, kalau anak laki 1. Jadi semua dibahkan atau dihadiahkan semua ke namanya cucu laki-laki ini. Jadi perempuan sama sekali tidak dapat kakek. Ya. Dan anak tunggalnya masih ada. Ya. Itu bagaimana apakah di anak yang ini bisa merevisi peninggalan mengambil harta dari yang kakek kasih cucu yang diambil sama itu. Iya, anak masih ada, tapi cucu yang dikasih. Ya, kan dalam hadis Nu'man bin Bashir, Nabi itu kan disuruh menjadi saksi pemberian hadiah dari Bashir kepada Nu'man. Nu'man ini anaknya Bashir. Kemudian Nabi tanya, apakah semua anakmu engkau beri dengan pemberian yang sama? Kata Bashir, enggak, hanya Nu'man saja. Maka Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi untuk kedoliman. Ini contoh ya. Maka dari situ ulama mengambil kesimpulan tentang hadiah kepada anak-anak itu harus rata. Ya. Artinya kalau satu dikasih, ya yang lain harus dikasih gitu. Ini anak ya. Nah, sekarang ke cucu. Ya. Wallahu ta'ala alam ya. Jemaah sekalian, kami pribadi belum mendapatkan nas yang tegas ya, dalam masalah ini. Ya. Cuma kalau pertanyaannya apakah si anak bisa menuntut, gitu. Ya, menuntut. Kalau harta itu sudah dibalik nama, maka tidak bisa. Atau sudah istilahnya apa ya? Pindah kepemilikan, sudah qobd, namanya qobd itu istilah kita serah terima. Serah terima itu nggak bisa. Anak nggak bisa menuntut ya. Jadi ini ya. Ya maka tapi sekali lagi ya harusnya orang tua idealnya memperhatikan lah ya. Memang ada sih orang tua itu karena jengkel kepada anaknya yang nggak berbakti dan yang lain sehingga dia ngasih kepada sebagian yang bakti dan tidak gitu. Tapi hukum itu tetap jalan. Mau dia berbakti atau tidak, maka tetap harus kalau satu saudara, satu liting, satu dikasih, yang lain dikasih juga, gitu ya. Nah, cuma di sini perbedaan ulama adalah berapa ukurannya. Anak laki-laki apakah sama dengan perempuan? Anak laki-laki dikasih 100 juta, apakah perempuan 100 juta juga hadiah? Di sini ulama beda pendapat. Tapi dilihat maslahatnya ya. Kalau memang bila tidak sama, si anak perempuan itu jadinya uring-uringan, marah-marah, ya sudah, samain aja gitu. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau pemberian itu bentuknya rumah atau tanah. Tanah itu yang dekat dengan jalan raya beda harga dengan yang jauh. Nah, ini agak ribet nanti pembagian warisan tanah ini. Nah, gimana cara baginya tuh? Nah, itu nanti insya Allah ya. Warisannya cuma tanah, ya 10.000 meter, 20.000 meter. Nah, ini gimana cara baginya nih? Nah, insya Allah nanti ya. Ini mau Isya soalnya. Yang lain mungkin. Alhamdulillah. Ya, Allah. Uang pensiun. Uang pensiun itu kalau disebutkan oleh perusahaannya ini
uang untuk anak dan istri, misalnya sebelum istri menikah lagi, misalnya. Berarti itu bukan warisan. Itu memang pemberian si perusahaan untuk anak dan istrinya misalnya. Atau misalnya kan beda-beda ya klausulnya itu. Untuk anak sampai usia sekian. Ya, kalau udah lewat sekian berarti tidak dikasih lagi. Berarti ini apa? Tunjangan, memang tunjangan istri dan anak misalnya. Tapi kalau misalnya bentuknya itu bukan begitu, memang bentuknya misalnya katakan dari taspen misalnya. Taspen, apa singkatan taspen? Saya lupa. Tunjangan. Ya, apa singkatan taspen? Saya nggak ingat. Oh, pensiun ya. Yang khusus misalnya katakan dia itu memang dikembalikan kepada ahli waris, maka apa? Itu namanya warisan. Termasuk ini orang pada nyumbang nih, naruh di Baskom. Naruh uang di Baskom tuh kan. Itu gimana? Ada 100.000 di Baskom tuh. Itu termasuk warisan. Ya. Tidak bisa apa? Diambil alih sendiri. Ya. Kalau misalnya nanti bentuknya hotel Muhsin, nggak dijual, ya nggak apa-apa juga. Tinggal hasilnya saja itu dibagi terus. Laki-laki dapat 2 bagian. Misalnya setiap bulan itu misalnya katakan keluar 90 juta. Bersihnya 90 juta nih. Ya. Anaknya hanya 2. Satu laki-laki satu perempuan. Maka yang laki-laki dapat 60 juta setiap bulan, yang perempuan 30 juta. Jadi nggak dijual memang. Begitu aja terus. Maka ini berbeda-beda banyak modelnya sebenarnya. Nggak harus warisan itu nggak harus dijual sebenarnya. Ada yang nggak dijual tapi disewakan dan itu hasilnya akan apa? Terus mengalir untuk ahli waris. Baik, ada yang lain? 1921. Ya, jadi ini baru ya para jamaah sekalian baru bukan ini belum kita bahas masalah bagian masing-masing dan ini nanti ada dalam waris itu ada namanya yang menghalangi ya, ada menghalangi keseluruhan, ada yang menghalangi sebagian dan yang banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya para jamaah bingung, Muhsin, pusing, nah ya udah panggil aja orang, ya panggil aja orang gitu. Tapi jangan ada yang tutup-tutupi ya para jamaah, jangan ada yang tutup. Kalau di pengadilan ya, di pengadilan ada yang tutup-tutupi jadi masalah, ya jadi masalah. Ya, jadi masalah untuk orang tersebut ya. Dan ingat para jamaah sekalian, dihukum positif. Sekarang kami lupa ya. Kalau ya, oh ya ada pertanyaan. Makasih ya. Jika ayah masih ada dan wasiat untuk anaknya tapi tidak tertulis, itu hukumnya sah atau tidak? Tapi untuk anak perempuan lebih besar hartanya daripada laki-laki, apa harus dituliskan? Sedangkan anak perempuannya meninggal, suaminya masih ada, apa harus dibagi ulang? Jika ayah masih ada dan wasiat untuk anaknya tapi tidak tertulis, itu hukumnya sah. Ini pertanyaan pertama ya. Sebenarnya wasiat itu tidak harus tertulis ya. Kalau bisa itu ada saksi 2 laki-laki kalau bisa, atau 1 laki-laki 2 perempuan saksinya gitu ya. Nah, kalau bisa begitu ya. Jadi nggak harus tertulis, meskipun nggak tertulis tapi ada saksinya sih nggak ada masalah ya. Tapi masalahnya adalah sini wasiat untuk anaknya, ini jadi masalah. Maksudnya anak itu kan sudah dapat bagian, ya, maka nggak bisa, ya, nggak bisa. Anak itu pasti mewarisi, nggak mungkin tidak. Kalau cucu masih mungkin mewarisi, mungkin tidak. Cucu itu kalau ada bapaknya nggak mungkin dia mewarisi, kalau bapaknya nggak ada bisa jadi dia mewarisi kan. Tapi kalau anak itu pasti mewarisi, maka nggak mungkin memberikan wasiat kepada anaknya kecuali hadiah, gitu ya. Maka sah atau tidak nggak sah, gitu ya. Nabi mengatakan, Innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris.